Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Survei Antusiasme Belajar Pendidikan Jasmani Siswa SMK Satya Jakarta dalam masa pandemi. Nama saya Ridwan, 61351 Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama yang saya akan bahas, yang pertama bab 1, latar belakang, definisi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, kemudian penelitian. Karena waktunya terbatas, jadi saya akan mempresentasikan singkat aja di sini. Penyebaran virus corona, latar belakangnya dari awal lalu yang begitu cepat menyebabkan negara untuk masa kita menjadi perubahan, banyak mengalami perubahan khususnya di dunia pendidikan yang menyebabkan metode pembelajaran berubah. Timbulnya banyak proses pembelajaran yang berbeda, termasuk pendidikan jasmani yang harusnya di lapangan, sekarang kita memulainya harus dari rumah. Kedua, di sini identifikasi masalahnya, apakah belajar dari rumah mempengaruhi pemahaman materi. Yang kedua, apakah belajar dari rumah mempengaruhi pemberian dan materi pengajaran selama pandemi. Apakah belajar dari rumah dirasa sudah efektif selama pandemi. Apakah siswa dan orang tua sudah dirasa mampu untuk melakukan proses pembelajaran. Apakah materi yang disampaikan oleh guru semuanya dapat dimengerti. Identifikasi masalahnya yaitu tentang survei antusias belajar pendidikan jasmani siswa SMK Satya Jakarta dalam masa pandemi. Rumusan masalahnya, bagaimana antusias siswa belajar dalam masa pandemi siswa SMK Satya Jakarta. Langsung next, ukuran penelitiannya sebagai sumber pengetahuan bagi penulis, bagi sekolah, perkembangan model pelajaran jasmani yang tepat pada saat masa pandemi sesuai dengan kondisi anak. Kerangka teoritisnya, antusias itu yang pertama adalah gairah atau semangat menurut JKF, dan juga menurut Kustanto adalah minat besar atau gelora. Jadi antusias itu kata gairah, semangat atau gelora untuk melakukan kegiatan sesuatu. Faktor-faktor yang perawan antusias adalah niat, tujuan, potensi dan hambatan, positif dalam pikiran. Antusias, giat belajar adalah suatu indera yang mampu mengubah perilaku seorang terhadap dirinya, terhadap lingkungannya. Ini ada 5, next. Ini teorinya manfaat pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, kognitif dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan jasmani. Ada 5 manfaatnya: memenuhi kebutuhan, mengenalkan anak pada lingkungan, menanamkan dasar-dasar, menyalurkan energi, merupakan proses pendidikan secara sempak. Next. Karakteristik siswa kelas 11 SMK adalah pertumbuhan fisik meningkat cepat, kemampuan berpikir. Yang ketiga, identitas pada tahap awal, hubungan dengan orang tua yang untuk tetap bergantung pada orang tua. Yang kelima, hubungan dengan sebaya remaja pada tahap awal, pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya. COVID di sini COVID adalah penyakit menular yang menyerang pernapasan akut, ya, yang dulu disebabkan oleh virus dan gejalanya berupa demam lebih dari 37 derajat Celcius. Dan pada 2004 kementerian membuka platform yang dapat digunakan di sekolah, jadi membatasi sekolah dengan diadakannya dengan belajar di rumah. Jadi bagaimanapun caranya, guru di sini harus pastikan kegiatan belajar tetap berjalan meskipun siswa belajar dari rumah. Next. Rangka berpikirnya di sini, jadi semakin antusias mempunyai peranan penting dalam olahraga karena antusias dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan semangat dan daya juang seorang dalam melakukan aktivitas khususnya dalam bidang olahraga. Jadi di sini
Semakin kecil antusias seseorang dalam melakukan aktivitas, semakin kecil pula mungkin untuk mencapai keberhasilan yang sempurna. Jadi kebalikannya, semakin besar antusias seseorang, ya kemungkinan juga akan semakin besar pula mereka mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Jadi kira-kira seperti itu. Sini tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui antusias belajar dari rumah siswa SMK Sapia Jakarta dalam masa pandemi. Tekniknya, penelitiannya dilakukan di rumah masing-masing melalui Google Form. Metode penelitiannya di sini memakai survei dan memakainya melalui yaitu tuntutan tulis yang digunakan untuk memperoleh informasi responden dalam arti laporan tentang pribadinya. Metode ini memakai survei digunakan dan memakai angket yang berisikan butir-butir pertanyaan yang disebarkan oleh siswa kelas 11 SMK Sapia Jakarta selama masa pandemi, menyebarkan kuesioner pada murid sambil mengisi secara online kuesioner yang telah didapatkan. Nah, dalam populasi dan sampelnya di sini populasinya adalah kelas 11 SMK Sapia Jakarta. Sampelnya di sini diambil jumlah 150 orang dengan metode random sampling dengan tujuan untuk mengurangi potensi bias manusia dalam pemilihan kasus yang akan diteliti, karena dianggap sebagai secara yang adil karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi kenapa saya memakai random sampling, karena setiap anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kalau saya di kelas 11, jadi saya semua memakai random sampling atau random sampel acak gitu. Di sini instrumennya berupa skala Likert yang meliputi 5 kategori pilihan, yaitu selalu, poinnya 5, sering 4, kadang-kadang 3, jarang 2, tidak pernah 1. Ini untuk instrumen penelitiannya. Ini untuk rumusnya memakai rumus PAN dan memakai 1 dengan banyak kelasnya 3,32 log 2 dibagi banyak kelas. Ini untuk menemukan hitungannya dan dibantu oleh SPSS versi 22. Teknik analisis datanya ini untuk analisis datanya. Hasil penelitiannya berdasarkan data-data men disimulkan masalah Jakarta dalam indikator niat itu sedang. Ini untuk indikator tujuan termasuk rendah, indikator potensi damai masuk sedang dan tinggi seimbang, masuk positif dalam pikiran termasuk sedang. Dan untuk disimpulkan bahwa 150 siswa SMK Sapia kelas 11 Jakarta dalam belajar kelas ini termasuk dalam predikat sedang, tinggi, sangat tinggi, sedang, yaitu angka 40% beserta rata-rata nilainya. Simpulannya, dalam perhitungan yang telah dilakukan sebanyak 7 anak 7% kategori tinggi, sangat tinggi 7 anak 7%, tinggi 30 anak 20%, sedang 60 anak 40%, rendah 45 anak 30%, dan sangat rendah 5 anak 3%. Hal tersebut dikatakan tidak sepenuhnya siswa SMK Sapia Jakarta bersemangat mengikuti pelajaran dengan jasmani karena dengan beralasan hambatan sarana dan prasarana seperti HP dan sinyal yang kurang baik dalam mengikuti pelajaran dalam masa pandemi. Sarannya untuk siswa, pertama sebaiknya mengkonsultasikan keluh kesah kepada guru, ujian guru untuk lebih, dan untuk guru lebih diharapkan memahami proses pembelajaran selama masa pandemi. Guru diharapkan dapat meningkatkan antusias, guru diharapkan lebih paham untuk selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian bagaimana kegiatan antusias terhadap proses pembelajaran di saat pandemi atau setelah pandemi sebagai dasar untuk mengetahui lebih dalam dan lebih rinci antusias siswa selama belajar pendidikan jasmani. Terima kasih. Itu saja yang kiranya saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.